Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao. Perkenalkan, nama saya Fazrin Oktaviani dengan NIM 1905448 dari Pendidikan IPS 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan keterampilan sosial yang saya miliki kepada teman-teman semua, yaitu tentang berbahasa Mandarin. Nah, untuk itu saya telah mempersiapkan beberapa percakapan yang di dalamnya terdapat beberapa kalimat yang nanti akan kita bongkar satu persatu dan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, kenapa sih saya mengambil keterampilan berbahasa Mandarin ini untuk ditunjukkan kepada teman-teman semua? Saya itu ingin berbagi atau sharing kepada teman-teman semua tentang apa yang baru saja saya pelajari dan ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua mengenai bahasa Mandarin. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang memiliki ilmu lebih tentang bahasa Mandarin, kita bisa belajar bersama-sama dan harap memaklumi apabila dari pemaparan saya masih banyak sekali yang harus diperbaiki karena saya baru belajar ini sekitar 2 bulan yang lalu melalui aplikasi yang saya unduh dari handphone saya sendiri. Nah, banyak sekali manfaat yang saya ambil dari belajar bahasa Mandarin ini. Salah satunya untuk menambah perbendaharaan bahasa asing yang ada pada diri saya, dan juga ternyata saya bisa melakukan sesuatu hal yang baru dan terus menekuninya insya Allah sampai nanti. Dan untuk manfaatnya bagi lingkungan sekitar saya dapat berbagi ilmu kepada mereka. Nah, langsung saja untuk itu kita ke percakapan yang pertama. 你好，我名字Fazrin Octaviani，你可以叫我 Fazrin。你是中国人吗？我不是中国人，我是印度尼西亚人。你是喜欢吃吗？我是喜欢吃饼干、面包和西瓜，和我是喜欢喝牛奶、咖啡、可乐。谢谢你，再见。不客气，拜拜。 Gimana teman-teman contoh percakapan tadi? Masih basic ya? Jadi, pada percakapan yang tadi itu terdapat sebuah percakapan tentang memperkenalkan nama dan orang asing bertanya kepada kita tentang apa yang kita suka. Contohnya itu pada kalimat ni hao, wo mingzi Fazrin. Seperti yang sudah familiar ya, ni hao itu artinya adalah halo. Mungkin kalau di bahasa Korea tuh kayak annyeonghaseyo. Nah, selanjutnya ada wo mingzi Fazrin. Wo dalam bahasa Indonesia berarti saya, dan mingzi dalam bahasa Indonesia berarti nama. Jadi, halo, nama saya Fazrin. Pada kalimat selanjutnya terdapat kata ni kei jiao Fazrin. Ni dalam bahasa Indonesia berarti kamu, kei itu berarti bisa atau boleh, dan jiao itu to call atau memanggil atau panggil, dan wu itu saya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam kalimat tersebut adalah kamu bisa memanggil saya Fazrin. Ni kei jiao Fazrin. Selanjutnya ada orang yang bertanya, Ni shi Zhongguoren ma? Apakah kamu orang Cina? Ni pada yang sebelumnya telah saya sebutkan itu berarti kamu. Shi itu seperti is atau are atau bisa disebut sebagai to be, dan Zhongguo itu adalah bahasa Cinanya dari negara Cina. Dan ren itu adalah orang. Kalau ma, sejauh yang saya pelajari dari bahasa Cina secara otodidak, itu tuh berarti setiap di kalimat tanya pasti ada kata ma di ujungnya. Nah, jadi nishi Zhongguoren ma itu berarti apakah kamu orang Cina? Lalu lawan bicaranya menjawab, wo bu shi Zhongguoren, wo shi Indonesiaren. Wo, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, berarti itu saya. Bushi itu kan sebelumnya itu adalah to be. Jika ditambahkan bu berarti bukan. Wo bushi, saya bukan Zhongguoren, orang Cina. Wushi, saya
adalah Indonesian, orang Indonesia. Lalu yang B bertanya, "你是喜欢吃吗?" "你是喜欢吃吗?" Ni berarti kamu, shi itu bi, dan shihwan berarti suka, dan shi itu berarti makan. Berarti pada kalimat yang selanjutnya dapat kita simpulkan, "你是喜欢吃吗?" Apakah kamu suka makan? Kemudian yang A kembali menjawab, 我是喜欢吃饼干、面包和西瓜。我是喜欢吃, saya suka makan, pinggan dalam bahasa Indonesia berarti biskuit, miambao dalam bahasa Indonesia berarti roti, he dalam bahasa Indonesia merupakan kata penghubung yang artinya dan, sigwa dalam bahasa Indonesia berarti semangka. 我是喜欢吃饼干、面包和西瓜。和我是喜欢喝牛奶、咖啡、可乐。和我是喜欢dan saya suka. He dalam bahasa Indonesia berarti minum. Jadi ada dan ada minum. Dan sama minum jika diartikan dalam tulisan alfabet memiliki kedua huruf yang sama namun pengucapan yang berbeda. He, kemudian ada nunai. Nunai dalam bahasa Indonesia berarti susu, cafe dalam bahasa Indonesia berarti kopi, dan kele dalam bahasa Indonesia berarti cola. Jadi, he, 我是喜欢喝牛奶、咖啡、kele. Dan saya suka minum susu, kopi, cola. Selanjutnya, pada percakapan penutup terdapat 谢谢你, 再见. 谢谢你, 再见. 谢谢你dalam bahasa Indonesia berarti terima kasih banyak. Dan zaijian dalam bahasa Indonesia berarti sampai jumpa. Dan yang A kembali menjawab 不客气, bye bye. 不客气, bye bye. 不客气dalam bahasa Indonesia berarti sama-sama. Bye bye dalam bahasa Indonesia berarti sampai jumpa. Selanjutnya, sebelum kita beralih ke percakapan yang kedua, ada baiknya kita berhitung dalam bahasa Mandarin dulu. Ini dia. Mari berhitung. Yi, yi, liang, er, san, san, si, si, wu, wu, liu, liu, xí, xí, ba, ba, jiu, jiu, shi, shi. Ni hao, ni hao. 西瓜多少钱？2个西瓜20块。谢谢你。不客气，再见。 Jadi teman-teman, pada percakapan yang kedua, inti dari percakapannya itu ialah ada seorang yang ingin membeli sebuah semangka kepada seorang pedagang. Di mana pada awal percakapan mereka saling melontarkan kalimat sapaan dengan berkata ni hao atau halo. Kemudian seorang pembeli langsung bertanya, "Shigua dao shen?" Shigua dao shen? Shigua dalam bahasa Indonesia berarti semangka dan daoshou dalam bahasa Indonesia berarti berapa harga atau how much gitu ya. Kemudian shen dalam bahasa Indonesia berarti uang. Jadi pada kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa berapa harga semangka? Berapa harga semangka? Kemudian penjual langsung memberikan perkataan
两个西瓜20块两个西瓜20块. Seperti yang telah disaksikan sebelumnya bahwa angka 2 dalam bahasa Mandarin itu memiliki dua bahasa. Itu untuk angka dan yang itu untuk menunjukkan sebuah benda. Pada contoh kalimat yang ini, liang ge shigua berarti 2 buah semangka. Kemudian contoh lain yang menunjukkan angka 2 kepada sebuah benda bisa kita ambil contohnya seperti liang ge kele atau yang berarti 2 botol cola. Nah, kita kembali ke kalimat yang tadi. Ershi itu menunjukkan angka 20. Kenapa bisa jadi 20? Karena dalam bahasa Mandarin, jika sebuah angka ingin dijadikan menjadi puluhan, maka shi atau angka 10 bisa disimpan di belakang. Seperti ershi menjadi 20 ataupun wushi menjadi 50. Atau jika ingin menjadi belasan, bisa menyimpan puluhan di depan. Seperti shi-er menjadi 12 ataupun shiwu bisa menjadi 15. Nah, kemudian ada kuai. Kuai yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah yuan, yakni satuan uang dari Cina. Jadi, pada kalimat liang ge shigua shi kuai yang berarti 2 buah semangka seharga 20 yuan. Kemudian pada penutupan percakapan terdapat kata shesheni yang berarti terima kasih banyak dan dibalas dengan perkataan bukeshi jajan yang berarti sama-sama, selamat jalan. Nah, gimana teman-teman? Pemaparan dari aku gak kerasa udah sore. Aku ngetek ini dari siang sampai sekarang sore dan seru banget ya dari apa yang udah aku paparkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga sekali lagi mohon maaf apabila banyak sekali dari pemaparan, perkataan atau pelafalan yang telah aku paparkan kepada teman-teman masih banyak kesalahan dan kekurangan karena aku juga baru belajar. Dan terima kasih teman-teman. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaijian. Bye bye.